kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita di siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita bisa berjumpa kembali ya untuk melanjutkan kajian kita yang sebelumnya sempat tertunda ya karena beberapa hal ya, 3 kali berbeda-beda gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan rezeki bagi kita semua, yaitu berupa diberikan kesehatan gitu ya, rezeki berupa waktu luang, dan yang paling penting adalah rezeki diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa adanya keimanan, kita tidak bisa menambah amal-amal kebaikan. Maka kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin dan menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua dengan semakin semangat dalam ibadah maupun amal solih, khususnya dalam hal tolabul ilmi dan juga mengamalkan apa yang kita pelajari ya. Mudah-mudahan siang hari ini kita bisa memahami ya, dimudahkan oleh Allah, dan kita juga bisa mengamalkannya. Amin, Allahumma amin. Ya. Gantian nantian. Bu Ni kan kemarin hadir kan terakhir. Ada. Ya, berarti materi terakhir kemarin kan kita masih di bab tentang membahas sistem ekonomi Islam gitu ya. Dimana ketika kita membahas sistem ekonomi itu, sistem ekonomi Islam ya, kita harus memahami beberapa hal gitu ya. Ada 3 pilar gitu ya yang membangun sistem ekonomi Islam. Yang pertama adalah terkait dengan kepemilikan gitu ya. Yang kedua, pengelolaan dan pemanfaatan harta. Yang ketiga adalah distribusi gitu ya. Distribusi apa? Harta kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita akan membahas poin yang kedua gitu ya, yaitu terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan harta. Nah, sebelum kita lanjut ke poin berikutnya, coba kita refresh dulu ya terkait dengan sistem terkait dengan kepemilikan gitu ya. Ternyata dalam Islam itu ada gitu ya konsep yang namanya kepemilikan, di mana kepemilikan itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sesuatu. Artinya harta itu menjadi milik kita atau bukan milik kita itu tergantung dari izin Allah Subhanahu wa taala, bukan maunya manusia itu sendiri gitu ya. Nah, dalam Islam kepemilikan itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada kepemilikan individu atau kepemilikan pribadi, di mana maksudnya adalah izin dari Allah kepada manusia, seseorang gitu ya. Untuk apa? Memiliki harta. Nah, artinya kita itu sebagai seorang individu pribadi gitu ya, itu boleh nggak memiliki harta tertentu? Boleh dalam Islam gitu ya. Misalkan kita punya handphone gitu ya, punya apalagi perhiasan, barangkali punya baju, punya rumah gitu ya, punya
kendaraan, itu adalah kepemilikan yang sifatnya pribadi, dan dalam Islam itu diperbolehkan gitu. Tapi ternyata tidak semua harta gitu ya boleh dimiliki oleh pribadi, karena ada yang namanya kepemilikan umum, di mana kepemilikan umum itu adalah izin dari Allah kepada masyarakat atau sekelompok orang untuk memiliki harta tersebut, yang artinya harta ini itu tidak boleh dikuasai oleh sendiri, tidak boleh dikuasai oleh pribadi atau individu, karena ini harta milik umum gitu ya. Hampir jatuh lagi tadi si biru. Contohnya apa? Harta yang menjadi kepemilikan umum dan haram dimiliki oleh pribadi. Jalan raya ya, jalan raya, fasilitas umum ya. Fasilitas umum seperti jalan itu adalah kepemilikan umum. Selain fasilitas umum, yaitu harta-harta yang jumlahnya itu melimpah gitu ya. Seperti sumber daya alam gitu ya, gas, minyak bumi, emas, nikel gitu ya. Artinya kekayaan yang ada di bumi, ada di perut bumi. Itu kan jumlahnya melimpah ya. Seperti garam ya, garam itu kan di pantai ya. Pantai itu kan berapa panjangnya ya. Nah, itu kan sebenarnya kepemilikan umum ya. Air juga kan ya. Air itu kan sebenarnya kekayaan alam ya, itu tidak boleh diprivatisasi atau dimiliki oleh pribadi, individu, apalagi dikuasai oleh asing atau swasta gitu ya. Nah, seperti itu. Misalkan kemarin kan diberikan contoh ya. Misalkan di bawah rumahnya Bu Erni ada ternyata sumber kilang minyak gitu ya. Nah, dalam Islam itu kan dipertanyakan, itu milik pribadi kah, milik umum kah, atau milik negara? Dan itu dalam Islam itu jelas pembagian. Ya jelas kalau ada sumber minyak di bawah rumahnya Bu Erni, apakah milik Bu Erni? Tidak. Itu milik siapa? Milik umum gitu ya, dimana nanti terkait dengan pengelolaannya gitu ya, pemanfaatannya itu harus bisa dimanfaatkan oleh umum masyarakat yang tinggal di daerah tersebut gitu ya. Adapun kepemilikan negara itu adalah harta yang kemudian itu milik negara. Contohnya kemarin apa? Zakat. Itu pengelolaannya pada negara. Terus harta rampasan perang itu milik negara. Terus ada lagi hartanya orang murtad itu milik negara. Nah, itu contoh ya kepemilikan. Kenapa sih dalam Islam itu kok dibahas kepemilikan tersebut? Begini Ibu-ibu, jangan sampai kita itu nggak paham ketika ada harta itu yang seharusnya milik umum malah dikuasai oleh pribadi atau sekelompok orang tertentu, apalagi asing, apalagi swasta. Jangan sampai seperti itu. Karena memang pada faktanya sekarang ini kan sistemnya itu bukan mengadopsi sistem ekonomi Islam ya, tetapi sistem ekonomi yang kapitalis, di mana orang yang menang itu bukan orang yang solih gitu ya, yang punya kuasa gitu ya, tapi orang yang punya kapital banyak, orang yang punya modal banyak, dialah yang berkuasa. Maka ketika ada kekayaan alam seperti tambang emas, tambang batu bara, yang seharusnya itu tadi kepemilikan milik umum, tetapi malah dikelola oleh asing atau para pemilik modal gitu. Nah, itu kan ya silakan. Bumil ya. Oh, Habibinya kirain bumilnya. Nah, kita harus mengerti itu ya. Ternyata dalam pembahasan kepemilikan tuh berbeda-beda gitu ya. Tidak semua kamu punya duit menjadi milikmu semua gitu. Kalau seperti itu, kalau orang punya duit kan ada ya. Orang beli tanah boleh nggak? Boleh, tapi ada batasan tertentu. Nggak bisa kemudian dia punya banyak uang beli tanah sampai beli sebuah pulau. Nah, itu kan tidak diperbolehkan ya. Beli yang ada batasnya. Nah, kalau orang kapitalis ya, itu kan asal punya uang, dia pengennya memiliki semuanya. Nah, dalam konsep Islam nggak boleh begitu.
Ada hal-hal yang memang boleh dimiliki secara private individu, seperti motor, rumah, perhiasan, handphone gitu ya. Tapi ada hal-hal yang tidak boleh dimiliki secara private atau individu. Kenapa? Karena itu bisa jadi terkait hajat hidup orang banyak. Air hajat hidup orang banyak nggak? Iya, kebayang nggak kalau diprivatisasi seseorang? Gitu ya. Minyak bumi hajat hidup orang banyak nggak? Gas. Nah, kebayang nggak kalau itu tuh dikuasai oleh segelintir orang? Orangnya kayak sendiri dong. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Gitu ya, bisa dipahami sampai sini? Nah, kalau kepemilikan itu kan berarti terkait dengan cara mendapatkan ya, kemarin ya. Cara mendapatkannya itu dengan seizin Allah kan ya. Kalau izin Allah itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Halal gitu ya. Makanya ada yang namanya harta halal, ada yang namanya harta haram. Kalau harta halal itu menjadi hak milik. Tapi kalau harta haram bukan hak milik. Kenapa? Karena mendapatkannya tidak seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau yang harta halal contohnya cara ya mau jajanan. Masih ada nggak jajanannya? Ada lagi cuma satu. Nanti pulangnya jajan lagi. Berarti cara mendapatkan harta yang halal itu contohnya caranya gimana? Bekerja, terus warisan, terus hibah. Hibah itu pemberian, bukan warisan ya. Ya pemberian aja. Ada lagi nggak? Pemberian dari negara? Iya, pemberian dari negara, pemberian dari orang. Ada lagi nggak kira-kira ya? Itu aja ya kayaknya ya. Nah, bekerja itu kan banyak ya. Berburu, hibah, dan warisan tadi. Itu cara-cara untuk mendapatkan harta yang halal supaya menjadi hak milik. Harta haram tapi tidak menjadi hak milik. Gitu. Nah, berarti kalau sudah mendapatkan harta, biasanya harta itu kalau sudah kita dapatkan, kita apain? Manfaatkan kan ya? Nah, kita manfaatkan, kita kelola. Yang bisa dimanfaatkan, bisa langsung dimakan kan ada ya? Kan ada harta itu yang nggak bisa dimakan, tapi dikelola. Contohnya apa? Uang. Uang itu pemanfaatannya gimana? Dikelola, entah itu dibuat bisnis atau dibeliin harta dalam bentuk yang lain gitu ya. Nasi juga termasuk bentuk harta kan ya, pemanfaatannya dengan cara dimakan. Uang, harta termasuk itu. Nah, terkait dengan cara pemanfaatan dan pengelolaan, itu kira-kira Allah mengaturnya juga nggak? Atau bebas kita mau manfaatin atau kelola seenak kita sendiri? Diaturlah ya. Cara mendapatkannya diatur, cara memanfaatkan dan pengelolaan juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya nanti akan menjadi harta yang soleh. Jadi nggak cuma anak yang soleh ya Bu ya. Al-malu wal banunu zinatul hayatid dunia. Surat apa yo? Tapi sering denger nggak? Al-Kahfi ya. Al-malu wal banunu ya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Tapi pengennya harta yang soleh nggak? Iya. Kalau anak soleh tahu ya, anak yang mendoakan orang tuanya gitu kan ya. Kalau harta yang soleh gimana? Harta yang cara mendapatkannya dengan cara yang halal, dimanfaatkan dan dikelola dengan cara yang benar, yang baik. Itu baru namanya harta yang solih. Berarti harta yang solih itu ada di tangan orang solih. Gitu. Ada nggak cara mendapatkannya dengan cara yang halal benar, cara pemanfaatan pengelolaannya dengan cara yang salah? Ada. Atau sebaliknya, cara mendapatkannya haram,
pemanfaatan pengelolanya benar. Ada ya? Contohnya apa Bu Erni? Duit misalnya dipakai main yang aneh-aneh. Cara mendapatkannya benar. Tapi dimanfaatin untuk misalnya kayak berjudi, beli miras. Iya kan? Ada yang begitu. Atau cara mendapatkannya haram. Dari jalur korupsi, mencuri. Tapi dimanfaatkannya benar. Beli beras. Pilih mana? Enggak dua-duanya. Itu namanya bukan harta yang holy. Jadi cara mendapatkannya harus benar. Memanfaatkan, mengelolanya juga harus benar. Nah, itu yang sekarang jadi PR kaum muslimin. Nah, kita bahas kan ya terkait dengan aspek yang kedua ini. Jadi belum selesai Bu ekonominya ya. Pemanfaatan dan pengelolaan. Ini ya, pemanfaatan dan pengelolaan harta. Berarti kalau kepemilikan kan cara mendapatkannya yang halal gitu ya. Memanfaatkannya juga dengan cara yang halal gitu ya. Misalkan dimanfaatkan sesuai dengan perintah Allah. Contohnya kalau ibu-ibu ini dapat harta, insya Allah tadi ya hartanya didapatkan dengan cara yang halal. Entah itu hasil bekerja, dapat warisan, dapat hibah. Pemanfaatannya yang sesuai dengan perintah Allah itu contohnya apa? Iya, untuk kebutuhan sehari-hari itu. Apakah habis untuk kebutuhan sehari-hari saja? Buat apa lagi biasanya? Itu kebutuhan sehari-hari juga. Sehari-hari itu SPP, PKK. Apa masih ingat gak? SPP, sandang, pangan, papan. PKK. PKK kok seblak. PKK, pendidikan, kesehatan, keamanan. Itu kebutuhan sehari-hari. Jadi digunakan untuk itu semua nggak sih? Nah, selain kebutuhan sehari-hari, SPP, PKK, apalagi? Hah? Sedekah, bener ya. Jangan lupa sedekah loh ya. Dapat warisan. Untuk apa? Kebutuhan sehari-hari. Jangan lupa sedekah, karena ada hak dari harta kita itu kepada fakir miskin. Apalagi kira-kira selain itu? Menabung. Kalau menabung itu lebih ke pengelolaan ya, atau pemanfaatan? Pengelolaan. Berarti kalau pemanfaatan ya kebutuhan sehari-hari sama sedekah. Sehari-hari itu untuk kemaslahatan hidup di dunia, sedekah untuk tabungan di akhirat. Dua-duanya nih. Bu Erni dapat hibah jebret 10 juta. Langsung kan buat SPP dan PKK. Tapi jangan lupa sedekah. Gitu. Apakah dihabiskan semua pemanfaatan? Oh enggak, ternyata masih sisa 5 juta. Biasanya orang itu digunakan untuk apa? Pengelolaan, dikelola. Enggak langsung habis, tapi dikelola. Nah, ini dimanfaatkan sesuai dengan perintah. Nah, yang enggak boleh gitu ya, dimanfaatkan melanggar perintah Allah. Nah, kalau dimanfaatkan untuk melanggar perintah Allah, contohnya apa? Kalau judi itu mengelola. Iya nggak? Judi, orang judi itu supaya dapat uang lagi nggak? Kalau memanfaatkan itu habis. Tapi kalau pengelolaan itu untuk mengembangkan harta. Tahu bedanya? Nah, kalau misalkan dimanfaatkan kan untuk sandang, pangan, papan, habis tuh ya. Sedekah kan habis. Kalau itu untuk yang benar ya. Nah, kalau misalkan pengelolaan itu kan mengembangkan harta. Dia main judi supaya dapat lebih banyak kan ya. Berarti itu ke pengelolaan nanti.
Nah, kalau dimanfaatkan melanggar perintah Allah, berarti betul. Iya enggak? Beli miras. Sini nih. Selu aja mah dia. Beli miras. Ini dimanfaatkan enggak? Iya, tapi pemanfaatnya melanggar perintah Allah. Masuk sandang pangan, masuk pangan ya. Masuk makanan minuman kan ya. Terus apa lagi? Oh ya, beli sesuatu yang memang itu dilarang sama Allah. Beli miras, beli narkoba. Kayaknya lebih sedikit ya untuk memanfaatkan yang jelek ya. Masa sih? Kalau bapak-bapak hidung belang gitu? Iya. Kalau rokok itu maksudnya kemana? Kemarin udah sampai rokok belum? Kalau Rokok haram gimana? buat yang penyakitan. Terus hukum asalnya apa rokok? Haram kan? Rokok apa merokoknya? Weh, Bu Nia, ini skip waktu itu ya. Enggak Masuk. Hukum benda, hukum perbuatan? perbuatan. Hukum perbuatan ada waktu itu. Nah, Rokoknya kan? ini yang ditanyakan rokoknya, bendanya, atau merokoknya, aktivitasnya. Aktivitasnya. Nah, aktivitasnya berarti hukum perbuatan atau benda? Perbuatan. Hukum perbuatan kemarin ada berapa? Ibu-ibu teh sudah tahu, cuma lupa aja. Wajib. Kalau nggak wajib, apa sih perbuatan tuh? Sunnah. Kalau nggak sunnah? Mubah. Kalau nggak mubah? Makruh. Kalau nggak makruh? Haram. Nah, merokok itu hukum asalnya yang mana perbuatannya? Mubah. Nah, mubah gitu ya. Tapi kalau kondisinya yang merokok itu sakit parah sekali ini, divonis dokter ya bisa jadi haram. Kalau dia kantong kering kepis, paksa beli rokok, istrinya keberatan ya, maka bisa menjadi makruh. Itu kalau aktivitasnya ya. Kalau bendanya kan berarti halal atau haram. Gitu ya. Nah, ini tergantung nanti nih ya. Berarti kita nggak usah ngasih contoh ini ya. Ini yang benar-benar haram, melanggar perintah Allah dalam memanfaatkannya. Dimanfaatkan buat apa lagi sih yang haram? Iya ya. Iya kan? Buat jajan apa? Jajan nih, jajan. Jajan itu. Iya ya, buat prostitusi ya. Buat bayar PSK gitu ya. Itu kan memanfaatkan gitu ya. Melanggar perintah. Oh, kan bukan mengelola ya kalau jajan PSK ya, kan habis kan. Apalagi contohnya yang melanggar perintah Allah. Kalau beli pakaian Tergantung, kalau belinya mah boleh-boleh aja kan. Cuma memanfaatkannya itu gitu. Jadi sebenarnya pemanfaatan yang haram itu lebih sedikit nggak sih? Iya ya. Lebih sedikit kan ya dibandingkan yang kebutuhan kita. Ini kerjaan bapak-bapak semua. Buat nyawer gitu ya. Nyawer apa nih? Biduan. Ini kan habis ya duitnya ya. Gitu. Dikelola enggak kan ya, nyawer kan habis. Bu Erni ada aja contohnya. Bener. Gitu kan. Ini melanggar perintah Allah kayak gitu. Apalagi kalau makanan mah ya tadi makanan-makanan haram kayak gitu ya. Nah, contohnya ini berapa sedikit. Nah, sekarang saya mau bahas ya. Orang makan di depan TV. Ya. Ini. Asal lauknya ayam mandiri ini. Beda deh. Depan TV kan enak sambil nonton, tahu-tahu habis.
Produk ayam, telur sendiri deh. Tapi waktu masih kecilnya disuapin nggak, Mbak? Iya dong, disuapin 2 tahun disuapin. Nggak belajar makan sendiri. Oh, main metode BLW gitu. Suapin, aku nggak pakai BLW begitu. Kalau kembar enggak, dulu aku bikin BLW, jadi dia sekarang mau makan sendiri. Ingat gitu loh sama makan paling kalau Rafif dulu disuapin mulu, jadi sampai sekarang. Cuma kalau anaknya mau makan sendiri tak biarin aja, berantakin gitu. Di situ aja no. Udah lah, nyuapin nggak pakai metode gitu ya, nyuapin kalau dia makan tak biarin. Lapar ya, makan sendiri dia. Nah gitu ya. Nah sekarang kan pertanyaannya begini ya, orang Islam itu kan sudah paham tadi miras itu kan hukumnya halal atau haram? Haram. Berarti kalau kemudian punya duit ya dimanfaatkan untuk beli miras, berarti pemanfaatannya itu melanggar perintah Allah. Berarti harusnya miras itu dilarang atau diperbolehkan? Dilarang. Dilarang oleh agama, jelas nggak? Nah, karena ada ayatnya ya, dalam surat Al-Maidah gitu kan, khamr itu najis dan haram gitu kan ya. Berarti secara agama khamr itu haram. Judi itu nanti pengelolaan ya Bu ya. Gitu, narkoba itu haram gitu ya. Nah, tetapi dalam keseharian kita itu produk miras itu masih ditemukan nggak? Ditemukan di mana? Warung ada. Warung jamu kan ada ya. Iya, warung jamu itu kan pasti itu kan miras. Cap jenggot orang tua. Cap bintang, itu jamunya orang kampung itu sebenarnya miras. Cuma kalau lebih elit dikit mirasnya belinya di swalayan kayak biasanya juga ada. Di Transmart juga kayaknya ada ya. Khusus satu ruangan kayak gitu. Jadi berarti miras itu dari sisi agama kan sudah haram ya. Tetapi dari sisi negara masih legal nggak? Legal. Setengah-setengah gimana? Ada yang di apa? Sweeping. Iya, dihancurin. Tapi ya kayak swalayan jelas-jelas kelihatan. Masalahnya yang ngancurin itu siapa? Negara atau ormas atau polisi? Kenapa polisi ngancurin warung kalau di swalayan enggak ya? Iya, makanya kan setengah-setengah aneh kan sistem pemerintahannya. Apa karena kurang izin gitu? Ya karena izin itu ya berarti bukan karena haramnya. Kalau karena haramnya yang di swalayan juga harusnya iya dong. Berarti dirazia itu bukan karena haramnya, tapi karena perizinan. Kenapa? Karena memang di negara kita itu miras itu legal, ada undang-undangnya legal. Berarti kan tidak sesuai dengan syariat Islam. Padahal mayoritas penduduknya Muslim, pengen menghindari miras kayak gitu. Nah, kenapa kok bisa begitu? Aku mepet sini gitu ya. Nggak apa-apa. Kenapa sih kok miras itu masih beredar padahal tahu kita itu masyarakat Islam dan itu haram? Kenapa kok masih ada miras yang diperjualbelikan? Karena negaranya membolehkan, ya kan? Legal gitu kan ya. Kenapa? Untung dari pajak. Untung dari pajaknya. Berarti masih ada peminatnya. Iya, selama masih ada yang permintaan gitu ya, maka akan selalu ada penawaran. Itu kan ilmu ekonomi. Yang kemarin ya nggak sih? Ilmu ekonomi kan ada begitu ya. Dalam ilmu ekonomi kan ada di mana ada permintaan, di sana ada penawaran. Selama masih ada yang minta, membutuhkan itu khamr, miras, maka pasti masih ada yang menawarkan, yaitu pabrik atau industri miras. Itu kan ilmu ekonomi. Kalau ilmu kan sifatnya boleh ya. Misalkan Bu Uwi kenapa masih produksi kue? Ya karena masih ada permintaan. Baru kalau udah nggak ada yang permintaan selama 3 bulan, iklan nggak ada permintaan gitu ya, maka nggak akan ada penawaran. Itu namanya ilmu ekonomi. Paham ya yang dulu itu ya? Nah, tetapi ilmu ekonomi itu kan beda nggak dengan sistem ekonomi?
beda. Nah, di dalam sistem ekonomi, apalagi ekonomi sekarang tuh ekonomi Islam apa ekonomi kapitalis? Dalam ekonomi kapitalis gitu ya, para pengusaha itu akan memenuhi permintaan apapun tanpa pandang bulu. Itu haram sih, selama masih ada yang minta tetap diproduksi. Yang kalau misalkan itu halal pun selama masih ada yang minta juga tetap diproduksi, kecuali kalau sudah nggak ada yang minta miras baru tidak diproduksi. Nah kalau itu mindset kayak gitu tuh sistem apa ilmu? Sistem. Jadi dia nggak peduli mau barangnya haram, mau barangnya halal, asal masih ada yang minta, aku akan tetap produksi. Terserah itu halal atau haram. Itu mindset bukan? Nah, kalau sudah terkait mindset, berarti itu masalah sistem, bukan ilmu lagi. Maka nggak boleh kita adopsi pemikiran yang seperti itu. Ya kan ya? Itu seperti itu. Jadi nggak peduli sama sekali. Narkoba itu kenapa sih, kan sudah bikin orang banyak mati, bikin banyak orang sakit, kenapa masih diproduksi? Ya karena masih ada permintaan. Nah itu dalam mindset orang kapitalis, ya selama konsumennya masih ada, ya aku akan tetap produksi. Nah itu dalam sistem Islam kan nggak boleh ya, itu benar-benar dilarang. Nggak boleh kita itu orang Islam punya mindset yang seperti itu, mentang-mentang laku tapi yang dijual babi gitu ya, kan masih ada yang beli, rame lagi, ya tetap produksi dong. Itu bukan mindset seorang muslim, tapi mindset orang kapitalis. Ya iya sih, permintaan ada penawaran, tapi haram atau halal. Nah masalahnya ini kan sistemnya yang tidak menggunakan landasan halal dan haram. Akhirnya miras masih bebas berkeliaran. Yang kemarin itu di Jogja ya, saya pulang itu kan ada kasus ya. Kalau di Jogja itu kan banyak orang Papua ya. Kan pada kuliah di Jogja kan ya, banyak orang Papua gitu. Sarah nggak ya ngomong kayak gini, tapi ini fakta ya. Kalau orang Papua itu suka miras kan ya. Dan kalau sudah minum minuman keras itu akalnya hilang nggak? Dia makin nggak takut sama apapun kan, udah kayak, jadi kalau orang yang terkena pengaruh miras itu jadi lebih anteng, tenang, kalem, atau jadi berbuat kriminal? Cenderung ke arah kriminal. Dan memang ketika miras itu legal di masyarakat, angka kriminalitas itu cenderung naik. Jadi ini ada kasus di Jogja kemarin rame ya, ada orang Papua itu mabuk gitu ya, jadi sering kayak gitu ya, mabuk di jalan. Nah dia itu bacok santri di pesantren gitu kan ya, santrinya nggak di pesantren, lagi di luar, lagi keperluan. Nah ya itu ya namanya orang mabuk, kita kalau lihat orang mabuk lari atau deketin. Kenapa? Karena kan nggak hilang akalnya kan, dia bisa marah, bawa celurit ya diginiin aja, kita nggak salah apa-apa kan gitu ya. Naik motor juga sama, kemarin tuh ada yang meninggal tuh ya di depan Geria 5. Ada yang pernah lewat Geria Cilengsi 5, itu satpam Geria Cilengsi 5 itu naik motor pelan gitu ya, ditabrak sama orang naik motor mabuk kenceng. Nah kayaknya sekarang satpamnya itu suka pingsan terus gitu, sadar sehari nggak sadar. Yang nabrak itu meninggal di tempat yang nabrak yang mabuk itu. Orang Batak sih. Terus yang tanggung jawab siapa? Nggak ada, karena dia tuh kesini nebeng sama kerabat jauhnya. Ya udah gitu, kan iuran gitu ya buat satpam. Nah yang akhirnya di Jogja itu ya, yang bacok santri itu kan, saya hatinya luka-luka tuh ya. Akhirnya kan demo gitu ya, persatuan santri-santri itu pada demo untuk mengusut tadi pelaku pembacokan tadi yang karena mabuk. Nah kadang kan hukum itu kan lemahnya di situ ya, berbuat kriminal tapi mabok, kayak kan nggak sadar gitu ya, jadi kayak bebas gitu kan ya. Nah itu kan awalnya begitu kan, akhirnya pihak pesantren itu kan nggak terima, akhirnya demo itulah besar-besaran. Aliansi Santri se-Yogyakarta itu demo menuntut itu ditangkap yang mabok bacok itu kemarin itu. Nah itu Bu, jadi ngeri ya efek
miras bagi seseorang itu sangat mengerikan sekali. Harusnya kalau ingin negara kita itu aman, damai, tentram itu kan ya, miras itu harusnya dimusnahkan, diharamkan, bahkan dikenai hukum kalau yang meminumnya. Tapi kan nggak ada kan orang mabuk di penjara, ada nggak? Karena mabuknya nggak ada. Orang miras di penjara padahal nggak mabuk, ada nggak? Nggak ada. Selama dia nggak ngusik orang kan gitu ya. Tapi mana ada sih orang yang mabuk nggak ngusik orang? Kalau yang di daerah-daerah Sulawesi gitu kan banyak ya teman-teman cerita itu, toko kelontongnya Madura kan, kalau kita toko Batak itu kan dibuka ya, masuk ngambil, kasir tertib gitu kan ya. Di sana itu si biru Bu, nggak lihat kita padahal lo jatuhnya deh. Nggak lihat ya Bu ya. Padahal nggak jatuh banget sih. Tapi paling nggak kalau di luar negeri kalau mabuk tuh nggak boleh mengendarai kendaraan. Belinya pun harus pakai KTP ya, usia kayak gitu. Itu pun aturan ya, aturan sekedar aturan, tetap aja banyak orang mabok pakai kendaraan. Nabrak kena hukuman. Kena Kalau kita hukuman. kan malah ya karena nggak sadar jadi nggak bisa dikenakan hukuman. Kalau kita kan kembali. Gitu ya. Apapun itu berarti kan bener ya Islam itu ya, melarang miras karena banyak mengandung madarat gitu ya, tetapi tidak diadopsi karena tadi mindset mental di negara kita itu selama masih bisa menghasilkan cuan, uang, itu maka perusahaan-perusahaan miras masih tetap akan berproduksi karena pajaknya kan masuk ke kas negara gitu. Jadi pendapatannya sebenarnya pendapatan dari melegalkan hal-hal yang haram sebenarnya. Nah, kalau dalam Islam tidak seperti itu. Dalam sistem politik Islam kan pendapatan negara itu tidak boleh berasal dari sektor-sektor yang haram tadi, judi, jadi ya, miras seperti itu. Nah, ini terkait miras ya. Ini tuh ada bahaya miras. Ya. Oh ini pas banget ini ya, ada artikel tentang miras ini ibu-ibu. Memberantas miras, menjaga akal masyarakat tetap waras. Bagus banget ya videonya ini Bu Erni dibagi nih. Nanti dibaca-baca ya. Apa namanya? Ini adik kasih ke ibu. Ini terkait pemanfaatan gitu ya, yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pemanfaatan kita sudah paham ya. Mendapatkannya dengan cara yang halal, memanfaatkannya dengan cara yang benar. Sekarang pengelolaannya. Kalau pengelolaan sesuai perintah Allah, pengelolaan tadi maksudnya apa? Mengembangkan harta. Biar hartanya itu bertambah. Duit 5 juta jadi 10 juta. Caranya gimana Bu Erni? Duit 5 juta biar jadi 10 juta. Jangan bilang sulap ya. Pengelolaan harta sesuai perintah Allah. Gimana caranya? Udah punya harta nih. Buat apa? Modal usaha. Usaha apa dulu? Oh iya. Modal usaha gitu ya. Yang halal dong gitu ya. Maksudnya jualan yang halal, bisnis yang halal. Apalagi selain modal usaha? Ya boleh investasi emas. Apalagi ya? Beliin tanah bangun rumah dijadiin kontrakan. Itu kan terkait pengelolaan bisnis properti. Asal sesuai dengan syariat ya. Itu luas itu nanti bisnis properti gitu ya. Jangan kemudian asal bisnis properti tanah rumahnya nggak ada udah ditawarin. Namanya goben fasi gitu ya. Kadang kan gini, rumahnya belum ada tapi tanahnya ada, tapi sudah dijual seharga rumahnya. Nah itu tidak diperbolehkan. Iya. Di PPH 2 masih sawah nih. Itu sebenarnya kita cuma booking fee doang tuh sejuta ya kan, nggak ngerti. Itu sebenarnya tidak sesuai. Kalau memang mau beli itu
barangnya harus jelas kan ya. Memang rumah ya rumahnya ada nih, rumah plus tanah. Tanahnya kadang tuh tanahnya ada, rumahnya belum ada. Kalau rumahnya ada, tanahnya nggak ada, nggak mungkin ya. Melayang gitu. Nah kadang tuh begitu ya, investasi emas ya. Nanti ini kan luas lah pembahasannya yang perintil-perintil gitu ya terkait bisnis pengelolaan. Jadi kalau ada pertanyaan ini terkait pengelolaan biasanya gitu ya. Apalagi sih pengelolaan harta itu ya dagang lah ya, investasi emas, entah itu pertanian, perkebunan, peternakan, itu semuanya adalah dalam rangka pengelolaan. Babi ngepet jangan ya. Nah, kalau pengelolaan harta gitu ya, yang melanggar perintah Allah, misalkan apa tadi? Judi gitu ya. Melanggar perintah Allah gitu ya. Judi sekarang tuh canggih loh ya. Judol kan dah. Judi online gitu. Penipuan online. Suka baca di Facebook gitu ya, ikut event-event gitu loh. Ada yang dikirimin apa? MUK, karena mendapat hadiah, terus digabungin di grup. Baca nggak? Setelah gabung di grup disuruh testimoni menerima hadiah ini, terus disuruh share ini nanti sehari dapat 15.000. Hati-hati Bu Erni nulis gitu ya. Nanti kamu daftar ke sini, nanti dapat 75.000 kali berapa, sebulan 500.000. Cuma nge-share klik-klik. Habis itu mengarah nih ke penipuan. Ke penipuan gitu ya. Kamu mau dapat nggak 700.000 lagi? Mau, tapi harus apa namanya? Bukan sodakoh ya. Donasi 500.000 gitu. Bener, donasi 500.000 dapat 700.000. Nanti kamu mau nggak dapat 3 juta, tapi donasinya 1.500.000. Dia donasi 1.500.000. Habis itu akunnya hilang. Itu iya gitu ya, itu kayak ternyata itu saya baca gitu ya, orang curhat punya pengalaman seperti itu kan sebenarnya pengelolaan harta ya, tapi yang melanggar hukum syariat. Masa sih dapat harta begitu mudah? Kayak yang di DM sama kayak Raffi Ahmad juga. Oh iya ya, ini hadiah dari Mbak Imwong. Udah nggak pernah nongol itu di Facebook. Udah lebih canggih lagi sekarang, nggak begitu lagi. Itu tadi tiba-tiba sampai di rumah itu hadiah MUK gitu ya, MUK minuman apa gitu. Kita disuruh untuk terus ada silakan gabung ke grup ini, testimoni sudah mendapatkan hadiah Kak. Gitu nanti lama-lama donasi kayak gitu. Saya baca aja sih. Itu maksud juga yang dulu-dulu itu baru motifnya begitu. Ada juga yang bilang nggak apa-apa kita ikutin dulu, tapi kalau misalkan disuruh donasi dari uang yang lebih dari yang kita terima jangan mau ya. Nah itu gimana ya hukumnya kayak gitu? Misalkan yang kemarin kan dapatnya 500, disuruh donasi misalkan 300, ya nggak apa-apa, kan dapat 500 gitu ya, 300, misalnya dia ngilang pun nggak rugi gitu. Si mbaknya bilang gitu. Tapi kalau kita dapatnya 500, disuruh donasi 1.500.000 dengan iming-iming dapat 3 juta, jangan mau gitu. Cuma kalau kayak gitu kayak dapat hartanya kan dari jalur apa gitu ya. Nah, itu kan harus hati-hati juga. Itu ya. Jadi pengelolaan harta itu sekarang itu karena teknologi semakin canggih, jadi pengelola harta itu bisa melalui penipuan dan penipuan. Cirinya penipuan itu dapat harta cepat, nggak pakai lama dan besar diiming-iming. Judi kan juga gitu. Kamu naruh berapa ya? 100.000. Nanti dapat 200.000. Dapat beneran kan ya? Nanti udah dapat 200.000 kan diiming-imingin lagi kan? Nanti dapat 500. Beneran, top up beneran dapat 500. Kamu top up 1.500.000 ya, nanti dapat 5 juta. Nah, mikir atau enggak biasanya orang kalau udah kecanduan gimana? Iya kan? Ternyata sudah top up 1.500.000, 5 jutanya enggak dapat. Kenapa? Maaf, kakak tidak memenuhi syarat begini-begini. Kalau memenuhi harus top up 3 juta lagi. Dia udah top up 3 juta, maaf. Penahan. Kan akhirnya judul kan jadi jebol kan ya. Akhirnya kan harus nutupin hutang-hutangnya. Baru ketangkep. Akhirnya nggak ada duit pinjol. Ya, pegawai pemerintah itu yang keuangan itu, menteri keuangan. Iya.
pegawainya banyak yang ketangkep kemarin, jadi dia Hmm. ketahuan gitu kalau ternyata ikut di judikannya. Justru mereka gitu malah yang bikin Aparatnya sendiri ya. jadi kemarin Dengan Menteri Keuangan yang kemarin polisi dibakar istri itu juga polisi loh. Kan itu karena ketagihan judol kan ya. Jadi nggak cuma rakyat biasa ya, tapi aparat negara juga judol. Jangan DPR juga ada yang judol ya. dimudahkan sama mereka karena dapat untung kan mungkin. Nah, berarti kalau dalam Islam judol itu haram nggak? Kalau dalam agama ya. Karena Allah Maha tahu, khamr, judi itu satu surat loh ya, satu ayat kan ya. Al-haram wal maitah disamakan kayak bangkai gitu ya. Maisir, perjudian itu adalah najis dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini merugikan manusia. Tapi judul di Indonesia tuh legal apa enggak sih? Ya setengah-setengah ya. Sebenarnya sih enggak legal ya, karena tadi ditangkap-tangkap gitu ya. Makanya yang judi online itu kan Kemenkominfo itu berantas berapa situs ya. Tapi di berantas satu situsnya tumbuh 1000. Jadi berantas judul itu sulit. Kenapa? Karena bandarnya itu tidak ada di Indonesia gitu. Jadi buka situs judi online tuh nggak harus di Indonesia, tapi pasarnya orang Indonesia. Jadi pinternya gitu, bandarnya itu di Kamboja, di Vietnam, yang di sana judul tuh legal gitu loh. Tapi pasarnya itu orang Indonesia. Jadi kalau ditutup satu, ya mereka masih bisa bikin lagi terus. Kayak gitu. Jadi memang ini permasalahan yang sangat pelik terkait dengan sistem ekonomi yang tidak Islam. Gitu. Kenapa? Karena sistem politiknya tidak Islam. Selama kebijakannya itu tidak Islam, maka ekonominya itu nggak Islam. Gitu ya. Boleh saja dia. Masih asik main gitu ya. Jadi ekonomi yang tidak Islami kayak gitu itu kan memang berawal dari induknya gitu loh. Jadi kalau bayangin sekarang kan musim hujan ya, musim hujan bawa payung ya Bu ya. Payung kan begini ya. Nah ini kan payung gitu ya. Sebenarnya kalau di sini kan payung dari semua aturan-aturan hukum itu kan apa? Politik ya nggak sih? Karena yang membuat kebijakan itu kan pemerintah. Kalau politiknya Islam, maka yang dipayungi di sini ada ekonomi. Namanya bisa bahasa apa lagi setelah ekonomi? Pendidikan, kesehatan, hukum. Itu kan induknya ke sini kan ya. Tapi kalau politiknya kapitalis yang kemarin itu bukan mengurusi urusan masyarakat gitu ya. Maka ya akhirnya ekonomi ya dalam rangka untuk mencari untung. Contohnya Homer. Kenapa Homer masih legal di negara kita? Memberi untung pajak kepada negara. Emang negara nggak takut dosa? Kan negaranya bukan negara Islam. Negaranya politiknya kapitalis yang hanya mengejar keuntungan. Judul itu kan ya sebenarnya di negara kita itu tidak legal gitu ya. Pinjol itu legal nggak sih? Pinjol legal bagi pinjol yang legal kan ya. Ada pinjol yang ilegal. Tapi pinjol itu legal nggak? Legal Bu. Iya dilindungi oleh OJK. Padahal dalam agama pinjaman online kemudian berbunga itu boleh nggak? Tapi di negara kita legal ya. Dilindungi lagi. Kenapa kok boleh? Menguntungkan karena politik kebijakannya di negara kita adalah kapitalis. Jadi tidak peduli halal dan haram. Pinjol itu termasuk apa ya? Pengelolaan harta loh ya. Tambahin lagi nih judul dan pinjol. Iya, pinjol itu termasuk pengelolaan kan? Orang minjemin kan dalam rangka bisnis kan ya? Mengelola. Kalau dalam Islam konsep pinjam meminjam boleh nggak? Konsepnya kan ta'awun, tolong menolong. Tapi kalau pinjol itu konsepnya keuntungan. Pinjemnya 1 juta, baliknya berapa? 2 juta.
1.500.000. Belum nanti ada ini macam-macam. Jangan Bu ya. Bukan nggak cuma pinjol gitu ya, rentenir kampung juga sama aja ya nanti. Mau pegadaian gimana? Itu ada bebannya gitu, ada. Tapi kalau misalnya Di sini tuh. kalau misalnya dia kan di jaraknya, misalnya kita HP terus Digadai. selama 3 bulan, kalau sebulannya kita nggak bisa bayar iurannya kan itu ada ini loh. Ada bunganya gitu. Jadi sebenarnya konsep gadai dalam Islam itu ada nggak sih? Ada secara syar'inya. Nah, tapi sekarang yang namanya pegadaian tuh nggak ada yang pegadaian syariah. Ada sih pegadaian syariah, tapi tetap kayaknya mekanismenya itu tidak syariah. Gitu. Itu nanti terkait pengelolaan ya. Menarik yang kita bahas nih. Pegadaian. Ada. Nanti akan masuk bab-bab sendiri ya. Pegadaian. Pegadaian. Nggak pakai peng. Gua pakai peng. Pegadaian. Oh iya kah? Pegadaian. Pegadaian. Ya. Gadai itu boleh dalam Islam. Nanti ada ya. Ini tak tulis dulu. Nanti yang akan kita bahas satu persatu ya. Pegadaian. Kalau judul pinjol kan udah tahu lah ya. Nah, ada juga pengelolaan itu, tahu nggak ibu-ibu? Asuransi. Nah, itu gimana asuransi? Jadi di asuransi itu termasuk pengelolaan harta nggak? Iya kan? Saya buka asuransi, Bu. Ibu, saya jamin kecantikan wajahnya. Bayar per bulan 100.000 gitu. Nanti kalau ada apa-apa sama wajah ibu, nanti bisa diklaim. Nggak ada asuransi motor. Ada loh asuransi pita suara itu. KD Krisdayanti ya, itu asuransi. Diva itu asuransi pita suara. Jadi nanti kalau suaranya ada apa-apa, dia bayar itu tiap bulan gitu ya. Kalau ibu kebayang malah asuransi apa? Asuransi motor, gitu kan, asuransi kesehatan. Kayak BPJS. Ya, inilah nanti akan kita asuransi atau BPJS, asuransi di bidang kesehatan, asuransi di bidang ketenaga kerjaan. Kita himpun dulu, kita bahas satu per satu. Banyak. Ini yang kita bahas yang biasa kita temuin sehari-hari. Tapi kayaknya nggak hari ini ya. Kita list dulu aja. Ada lagi nggak Bu? Koperasi, simpan pinjam. Gimana itu hukumnya? Entah. Koperasi itu pengelolaan atau pemanfaatan? Pengelolaan kan ya, orang bikin koperasi kan ini ada ini apa namanya? Anggota, nanti anggotanya iuran, nanti boleh pinjam ini sekian. Itu pengelolaan harta nggak? Iya, melalui koperasi. Sebenarnya koperasi dalam Islam tuh ada nggak sih? Terus faktanya koperasi sekarang itu sesuai syariat nggak sih? Harus tahu nggak? Harus tahu. Apalagi nih? Rilis dulu. Hah? Oh, perbankan. Perbankan maksudnya apa? Nabung di bank. Atau kartu kredit. Gimana? Ya, kita kan suka nabung di bank. Ntar dari bank juga ada tempat peminjaman uang. Deposito kan? Oh, minjem duit ke bank. Jadi di bank. Iya. Nabung kan ada bunganya kan. Terkait dengan bank. Nanti tergantung ya. Maksudnya kalau sekarang itu kalau di bank-bank syariah ya, itu kan biasanya ditawarin nih akadnya. Ada yang akad wadiah itu penitipan. Ada yang memang nabung. Jadi gini Ibu, kalau kita itu nabung di bank itu uangnya kemana sih? Kita kan semuanya nabung misalkan di bank gitu ya, atau naruh di uang gitulah, rekening 10 juta, rekening 2.500.000, rekening 3 juta, 5 juta gitu kan ya. Itu kan banyak tuh ya, itu dikelola sama bank. Dikelolanya untuk apa tahu nggak? Untuk yang minjem. Kalau dia minjemin ke orang, berbunga. Dari situ. Ya kan ya? Selain dipinjemin ke orang, buat apa? Itu apa namanya? operasional.
nggak operasional, supaya dikelola tambah banyak itu loh sama mereka di dalam apa namanya saham-saham, masuk ke dalam bursa saham. Nah, bursa saham itu gimana? Iya, bursa saham. Sahamnya apa emang? Saham miras. Kita tahu nggak kalau misalkan uang kita dimasukkan ke bursa saham miras? Saham judi misalkan, saham ini, saham yang tidak halal. Nah, kayak gitu riskannya. Masuklah jadi yang kemudian punya uang sekian tambah 10.000 misalkan. Nah, itu kan didapatkan dari jalan yang kita tidak tahu, seperti itu. Makanya kadang kalau kita itu nyimpen di bawah bantal nggak aman. Kalau Bu Erni kan takut ya nyimpen di bawah bantal nggak aman, dititipkan boleh nggak? Boleh sebenarnya, dititipkan ke bank, tapi pakai akad titipan ya, wadiah, yang artinya tidak bertambah dan tidak berkurang. Aslinya kan gini ya, kalau aku nitip ke Bu Erni, boleh nggak Bu Erni minta uang administrasi? Kan aku bawa uang tuh ribet tuh, minta administrasi kan harusnya begitu ya. Tapi kalau di bank kan bukannya kita dipotong malah bertambah kan, aneh kan? Nah gitu, harusnya kalau malah berkurang malah wajar, karena kita nitip duit ke orang lain. Tapi kalau kita udah nitip duit ke orang lain malah bertambah. Itu deposito itu. Ini insya Allah udah jelas lah bang-bang kayak gitu ya. Ada yang riskan lagi tuh apa ya pembahasannya terkait dengan apa ya? Yang insya Allah ibu-ibu tuh apa ya? Pembelian apa namanya? Jual beli. Kalau jual beli masuk sini nggak sih? Oh perdagangan ya? Jual beli yang melanggar syariat Islam. Kayaknya mah ini aja ya yang akan kita bahas insya Allah ya. Judul pinjol insya Allah tidaklah ya. Siapa yang mau judi? Tapi hati-hati loh, kadang sekarang judi itu berkedok game kan, yang kadang kalau anak-anak main itu loh suka muncul iklan kan ya, itu keklik itu kan masuk ke permainan ya. Awalnya kan nggak top up kan ya, level 1 nggak top up, level 2, 3, 4, 5 nggak, kan anak-anak penasaran tuh, akhirnya pengen level 5, tapi level 5 harus top up main game. Judi nggak jadinya? Judi. Makanya kemarin tuh viral di sosial media ya, ada anak SD itu yang main judi online bareng-bareng. Kayaknya sih mereka nggak paham itu judi kan ya, yang berawal dari hal seperti itu. Makanya diawasi nih anak-anak yang main game gitu. Coba syarat judi itu apa sih Bu? Syarat judi itu mengandung ada uang, terus ada uang, terus ada permainan, ada yang menang, ada yang kalah. Apa lagi? Itu aja ya. Ada yang menang, ada yang kalah. Ini aja ya syaratnya ya. Kenapa? Lelah amat. Ini kan yang makannya sambil petis goyang kan. Syarat judi itu apa sih? Ada uang, terus ada permainan, ada yang menang, ada yang kalah, terakhir ada hadiah buat yang menang. Nah ini kalau di game online itu ada uang nggak? Ada yang di top up ya? Ada permainannya nggak? Ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang dapat hadiah. Mainan sakit boneka judi nggak? Kenapa judi? Pakai uang. Ada permainannya. Ada yang pasti ada yang menang, ada yang kalah nggak? Iya kan? Kalau nggak dapat kalah kan? Kalau dapat ada hadiah nggak? Berarti judi nggak itu? Judi. Sekarang masih ada uang sakit boneka nggak? Malahan juga masih banyak itu nih, apa kayak masang pitik. Wah itu judi gitu kan ya.
Mas, Nari. gimana? Iya. Ada kayak benang. Nah di bawahnya itu banyak hadiah. Nah tapi benangnya itu nggak semuanya nyangkut di hadiah. Ada yang cuma benang ya di hadiah. Siapa yang jualan gitu? Oh, itu judi. Uangnya ada, permainannya ada, anaknya bayar, ada menang, ada yang kalah. Hadiahnya cuma kayak ikan cupang. Itu kan di pasar malam banyak ya judi ya. Yang lempar apa itu? Iya, itu kan judi juga ya. Ya Allah, itu banyak banget. Beli bola 5.000 dapat 4 gitu kan ya. Dilempar kena yang mana kan nggak tahu. Kalau yang kena hadiahnya ini nggak jelas kan? Nah, itu judi juga. Iya dong. Udahlah main gaplek. Main ongko aja. Iya, berarti itu judi kan? 50.000 habis begitu aja. Cuma dapat itu uang panjang. Ini kalau sudah tahu begini ya dihindari gitu ya. Atau jangankan yang itu ya, ada yang nggak judi juga, yang jual beli yang tidak jelas juga, yang apa namanya, jual kotak ya, tapi di dalamnya nggak tahu mainannya apa. Kan suka ada di TK. Kado-kadoan itu nggak jelas. Yang apa, JNT kayak paket gitu ya. Isinya apa sih Bu? Tahu nggak Ibu yang jual? Nggak tahu kan? Itu bukan masuk judi sih. Ini namanya jual beli yang tidak jelas. Akadnya nggak jelas. Uangnya ada tapi barangnya tidak jelas. Nggak sah itu jual beli kayak gitu. Tapi di sekolah sih jual beli. Waktu itu kan di sekolah Suan ada yang jual gitu. Langsung ditegur sama kepala sekolahnya. Ibu itu termasuk jual beli yang goror gitu. Saya nggak jual kayak gitu lagi. Ditegur. Kalau bisa dapat uang dari ciki, gimana tuh? Kan kita jelas beli cikinya, bukan beli uangnya. Nah itu bonus, boleh. Kan jelas ya beli ciki kan, tapi ada bonusnya. Bonus kan boleh dapat, boleh enggak. Tapi yang jelas yang kita beli dapat enggak? Jelas nggak? Jelas cikinya. Cuma yang nggak jelas tuh yang kado-kadoan, parcel paket-paketan gitu. Ini ternyata judi di tengah-tengah masyarakat kita ternyata banyak prakteknya. Wah, kalau sudah tahu begini jangan main judi ya. Anak-anaknya juga harus dikasih. Sulan tuh masih suka pengen gitu. Ayo capit boneka gitu. Ya udah mending beli aja gitu. Nggak pernah dapat Bawa 2.000 cuman capit boneka. Kalau malah ditaruhin di warung-warung. Iya di warung banyak. Kan kayak gitu bikin ketagihan kan. Aduh mas sih dah 5.000 nggak dapet semua. Ya itu judi lah. Insya Allah sudah kita bahas lah ya. Ini dan ya berarti ibu-ibu intinya ini itu kan akan tetap ada kan ya selama politiknya itu tidak Islam, karena tidak ada yang menertibkan. Bahkan pengelolaan kayak gini itu tidak hanya remeh-remeh yang terjadi di masyarakat loh ya, tapi terjadi skala negara, melibatkan misalkan asuransi, BPJS, koperasi. Emang gimana sih asuransi BPJS? Minggu depan aja lah ya. Udah jam 1. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa dan bagaimananya gitu ya. Kalau ibu pernah dapat. Udah terlanjur ikut ya Bu. Emang harus ikut kan BPJS. Nggak bisa enggak. Kalau enggak kan ada Lagi sekarang syarat apa-apa harus dinyatakan kan. Suami saya masih nggak ada kartu BPJS tuh. Ngajar. Enggak kayaknya, enggak ada. Jadi berobat-berobat sendiri. Masih bisa dihindari sebenarnya. Masih. Coba nantilah kita bahas ya. Gimana hukum. nanti dilem lagi, dilem. ya jangan Iya. Nanti kita bahas ya gimananya. Kalau memang sudah terlanjur itu caranya gimana gitu ya. Seperti itu dah.
Nanti kalau ditanya besok bahas apa, ingat ya. Mau pegadaian dulu, mau asuransi dulu, atau mau koperasi dulu. Soalnya ini kadang kayaknya satu pertemuan sendiri gitu. Asuransi atau BPJS. BPJS dulu kali ya. Kadang tuh satu pertemuan sendiri nih, BPJS sendiri. Fikihnya dulu kan ya. Terus pegadaian itu gimana? Koperasi itu bagaimana? Jadi masih lama ini ekonomi. Yang biasa kita di masyarakat jadi pertanyaan yang kita bahas. Ya. Jadi nanti judulnya itu pemanfaatan dan pengelolaan harta. Gitu ya Ibu-ibu ya. Kalau ada pertanyaan terkait pegadaian, BPJS, koperasi, next kita bahas satu bab sendiri-sendiri. Biar ibu-ibu tuh betul-betul mendalami faktanya, fikihnya, maupun pelaksanaan dan solusinya. Jadi nggak setengah-setengah pemahamannya. Udah ya? Sampai sini aja dulu kita. Kita tutup dulu aja ya. Nanti sambil ngobrol sambil nulis. Alhamdulillah ibu-ibu hari ini kita bisa belum menyelesaikan ya. Maksudnya dari subbab pemanfaatan dan pengelolaan ini beranak ke teknis-teknis yang ada di tengah-tengah masyarakat yang memang wajib harus kita bahas supaya kita paham ya. Nah, insya Allah minggu depan kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita bisa amalkan ya, sudah ngerti hukumnya. Yang judi-judi tadi itulah ya, termasuk judi-judi yang perlombaan 17-an itu gimana, harus dipikirkan apakah lomba-lomba 17 itu mengandung unsur judi atau iya kan? Nah itu termasuk, sudah pernah kita bahas ya. Kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.